Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Bagus Rizaldi. Ya, di video sebelumnya saya sempat membahas Polo completely built up 1400 normally aspirated atau naturally aspirated. Mana yang benar? Bukan turbo ya. Jadi 1400 tenaga fullnya. Dia tenaganya 87 horsepower dan karena CBU special dia dapat bawaan asli dari pabriknya itu panoramic roof ya. Panoramic roofnya VW itu kayak gini, dia sampai seginilah ya, hampir setengahnya mobil, setengah badan mobil, bukan sunroof kecil gitu. Nah, boleh yang mau lihat, yang penasaran sama mobilnya, tampak luarnya, tampak dalamnya, boleh lihat video di atas ini, nanti saya kasih linknya di atas ini. Oke, karena mobilnya udah kita bahas, berarti kita sekarang akan bahas lebih ke spesifik ke penyakit-penyakit yang biasa ada di VW, sama mungkin kalau memungkinkan kita akan bahas sedikit tentang mekatronik atau transmisi dual clutch yang ada di mobil ini, sama driving impression. Oke, kita masuk ke poin pertama. Poin pertama tadi penyakit-penyakit yang biasa ada di Volkswagen. Nah, buat teman-teman yang pengen meminang VW Golf, VW Sirocco, VW Tiguan, VW Polo, VW Touran, apalagi ya, kita bahas di situ ya, karena itu yang paling banyak dicari. Masih ada sih banyak seri lagi yang lain, ada Beetle, ada Caravelle, cuma itu versi high end ya. Kita bahas yang common dulu, yang banyak populasinya di Indonesia. Oke, penyakit VW yang perlu diperhatikan itu salah satunya adalah mekatronik. Nah, mekatronik itu sangat-sangat berbahaya ya. Mengapa saya bilang sangat berbahaya? Karena menyangkut di transmisi, dan transmisi itu jika failure, terjadi kegagalan, itu bisa membahayakan pengemudi ataupun penumpang ataupun orang lain yang ada di jalan gitu. Sebenarnya apa sih transmisinya VW Golf itu, kenapa kok rentan, kok terkesan rentan gitu ya? Memang betul VW Golf ini VW ini nggak cuma Golf ya, beberapa. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita klasifikasikan dulu transmisi dual clutch atau sering disebut mekatronik. Itu ada dua tipe untuk VW ya. Itu ada wet clutch sama dry clutch. Wet clutch ini umurnya memang lebih panjang daripada dry clutch. Tapi kalau rusak ya betulnya berarti lebih mahal. Untuk wet clutch itu ada di VW Tiguan, dari mobil-mobil yang saya sebutin ya. VW Tiguan sama Golf GTI itu wet clutch. Kalau di dry clutch itu ada Touran, ada VW Golf yang TSI, sama di Polo. Nah, terus gimana sih cara taunya ciri-ciri mekatronik yang udah rusak? Mekatronik yang udah rusak itu cara gampangnya, ketika mobil posisi berhenti, kita kan kalau lihat iklan marketplace, lihat mau beli mobil gitu ya, lihat iklan terus kemudian nyalain mesin. Nah, pas nyalain mesin, injek remnya agak dalam, terus pindahkan transmisinya itu dari P, R, N, D. Nah, itu kita nanti bakal ketahuan tuh. Kalau dia jeduk atau nyentak kayak gitu ya, berarti tanda-tanda mekatroniknya udah waktunya minta diganti. Tapi nggak melulu mekatroniknya kalau kayak gitu, bisa jadi cuma dia kurang namanya oli transmisi, oli DSG, double shift gearbox namanya DSG. Itu bisa
bisa ketahuannya kalau kita cek ke bengkel resmi. Nah, terus berapa sih? Itu ciri-ciri itu ya, yang pertama mekatronik, yang kedua kalau udah parah banget memang mobil nggak bisa jalan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, itu mekatroniknya udah parah, udah harus diderek mobilnya ya. Nah, terus kita tadi bahas soal mekatronik. Terus langkah yang perlu dilakukan apa? Tadi kan kita harus servis ke bengkel resmi. Nah, servis di bengkel resmi VW itu mahal apa enggak? Enggak mahal. Atau spesialis itu bebas, terserah, itu pilihan. Cuma kalau di bengkel resmi itu dia punya alat yang bisa buat update software. Ketika kita habis ganti part, diupdate softwarenya. Atau kalau mau ke bengkel spesialis ganti part, update softwarenya tetap harus ke bengkel resmi. Nggak ada bengkel spesialis yang bisa update software, setahu saya sampai sekarang. Nah, terus harganya ketika kita pengen general check up mobil yang kita bakal beli untuk Volkswagen ya, itu harganya ada di sekitar 700 sampai 800 ribuan. Nah, buat teman-teman yang pengen ganti mobil atau balik nama, kalau ketika membeli mobil Volkswagen sebaiknya juga di bengkel resmi, karena di Samsat susah, mereka nggak bisa rata-rata ya. Saya beberapa kali ke Samsat itu emang nggak bisa, dan akhirnya mau nggak mau harus ke bengkel resmi, bawa kertas itunya dari Samsat itu yang buat esek-esek, buat apa namanya, cek fisik. Oke, tadi kita udah bahas segitu general check up. Nah, itu masuk worth it nggak? Menurut saya sangat-sangat worth it ya untuk mobil Eropa. Gen checknya cuma harga sekitar 800 ribu. Perlu diketahui juga, servis di Volkswagen resmi itu untuk servis rutin ya. Kita ambil contoh Golf atau Polo ini ya, harganya mirip-mirip, soalnya beda 50 ribu kalau nggak salah, 50 atau 100 ribu gitu. Itu servis namanya 5 Plus. Mereka punya program servis 5 Plus untuk mobil-mobil yang sudah berumur 5 tahun ke atas. Ingat ya, 5 tahun ke atas. Itu mereka punya special program untuk servis VW Golf. Itu sekitar 1.200.000 servis rutin per 10.000 km. Itu meliputi ganti oli, ganti transmisi, kemudian ganti oli, ganti oli filter, tune up, sama update software. Itu kan emang servis rutin begitu gitu lah. Coba dibandingin ke brand yang lebih banyak lagi populasinya, Toyota, harganya juga segitu. Mau servis apa, Avanza ya sejuta juga gitu loh, sejutaan. Jadi jangan takut untuk servis di bengkel resmi. Dan kalau pergantian part, memang harga partnya lebih mahal daripada kalau kita lihat ada di marketplace. Contohnya seperti speed sensor, kayak tadi sensor ABS ya. Saya tadi barusan ganti sensor ABS di VW Puri. Itu saya tadi ganti kena di angka 1,9 juta. Padahal kalau saya beli di marketplace itu harga sensor ABS tuh paling cuma 600 ribu, 400 ribu sampai 600 ribu ya. Ongkos di spesialis paling cuma 100 ribu. Cuma bedanya di bengkel resmi VW kita dapat garansi 2 tahun kalau kita ganti part di situ dengan jasanya mereka. Jadi harga spare partnya tadi ya di harga 1,4, terus jasa dan lain-lain ya sekitar 350 plus lah ya. Itu kenanya jadinya di 1,9 sekian, 1,9 juta untuk sensor ABS. Masih worth it karena dapat garansi 2 tahun. Selama 2 tahun kalau emang terjadi kenapa-napa, partnya itu bisa kita garansikan, kita minta goodwill-nya. Sama dengan halnya mekatronik kalau kita ganti di bengkel spesialis ya, ada mereka yang memberikan jaminan atau warranty dari si bengkelnya tadi. Cuma kalau di bengkel resmi kita dapat goodwill namanya. Ketika terjadi sesuatu dalam jangka waktu, kalau mekatronik setahun kalau nggak salah ya. Kalau part lain bisa 2 tahun, mekatronik itu jangka waktunya hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Begitu. Itu dapat goodwill, bisa kita claim kalau misalnya dalam setahun kok rasanya kok mekatronik saya bermasalah. Ciri-cirinya apa yang tadi?
tapi kalau dibuat jalan. Nah sekarang tipsnya bagaimana untuk kita menghindari rusaknya mekatronik atau membuat umur mekatronik agar lebih panjang. Caranya adalah yang pertama cara mengemudinya. Untuk di Jakarta ketika posisi macet sebaiknya digunakan mode manual. Nah di transmisi DSG ini, double shift gearbox atau dual clutch atau mekatroniknya VW, mereka ada mode manual digeser ke kiri gitu ya, sama mode sport. Itu kalau bisa dipakai semua, antara D, M sama S itu dipakai semuanya. Kemudian kalau ketika lagi macet sebaiknya menggunakan mode manual agar perpindahan giginya nggak terlalu cepat ya, karena kalau dia di mode D atau ya di D itu dia mode percepatannya perpindahan giginya sangat cepat, dan itu bisa lama kalau dilakukan secara terus menerus bisa berbahaya begitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika posisi lagi di lampu merah sebaiknya dinetralkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mesin tidak menahan transmisi tidak menahan beban mesin. Itu tujuannya. Gitu ya. Terus kemudian apa? Rajin mengganti oli transmisi bila sudah waktunya, atau sekitar 50.000 km lah ya. Ada yang menyarankan 60.000, cuma ya 50.000 km gantilah oli transmisi. Dikuras. Kalau dikuras ulang agar oli transmisinya bagus lagi dan transmisinya bisa terlumasi dengan baik. Gitu. Yes, sekarang kita masuk ke driving impression Polo 1.4 CBU. Well, sebelumnya saya pernah punya VW Golf ya, beberapa kali VW Golf MK6 karena saya suka banget mobil VW Golf MK6. Saya pecinta berat ya VW Golf MK6. Berbeda ya. Saya beli mobil ini juga niatnya kan buat istri. Mobil yang didesain untuk menjadi city car gitu loh. Cuma Polo ini memang pernah dipakai untuk kejuaraan WRC ya, Rally World Rally Championship. Memang pakai Polo ini Volkswagen. Nah dia untuk ukuran city car dengan tenaga yang di atas kertas hanya sekitar 84 sampai 87 horsepower, menurut saya masih sangat-sangat mengagumkan dalam artian apa? Beban mesin tidak terlalu berat ketika kita lari di kilometer 100 di angka 100 km per jam atau 110 atau 120, tapi sangat tidak disarankan karena batas kecepatan kita 100 km per jam. Dia beban mesinnya sangat-sangat ringan, jadi nggak ngoyo gitu mobilnya ya. Oke, ada pengumuman dari stasiun Pasar Minggu. Nah kemudian bahan bakarnya juga lumayan irit, dia 1:15 untuk konsumsi dalam kota dan bisa 1:18 ya kalau luar kota ya. Itu bahan bakarnya. Terus akselerasinya juga enak, suspensinya dia tidak terlalu empuk tapi nggak terlalu keras, jadi nggak limbung ya kalau dibuat ngebut, tapi nggak keras juga ketika kita ngehajar polisi tidur. Cuma ya harus direm ya biar nggak mengagetkan penumpang yang lain gitu. Kemudian saya tidak ada masalah dengan posisi menyetir di mobil ini karena setirnya bisa di tilt dan teleskopik. Kemudian untuk kelapangan kabinnya cukup baik untuk kelas city car ya. Kaki saya nggak capek padahal saya agak gemuk ya. Kaki saya tuh nggak sempit gitu loh berada di dalam, dan masih bisa muat penumpang lagi di belakang dengan posisi duduk saya ini gitu. Terus materialnya juga, nah ini soft touch, CBU yang 2011 ini soft touch, boleh dibandingkan dengan Polo 2022 tadi saya masih lihat masih ada modelnya masih sama, jadi 2011 sampai 2022
Di Indonesia dia belum ganti model, luar negeri udah ganti model dan ganteng banget. Polo GTI, come on VW Indonesia, masukin lah mobil-mobil yang lain, jangan cuma T-Cross aja dia masukin. Banyak mobil-mobil VW yang baru yang bagus-bagus. Ya itu beberapa driving impression dari saya. Untuk visibilitas mengemudi juga cukup baik ya, pilar A nya nggak terlalu ganggu. Kemudian apa ya isu yang di mobil ini ya, isunya tentu head unit ya, audio sistemnya suaranya enak, cuma ya karena memang 2011 dia nggak ada Bluetooth, nggak ada apa namanya Apple CarPlay kayak sekarang ya. Cuma saya bisa ngakalin untuk Bluetoothnya. Untuk Bluetoothnya saya pakai Baseus FM transmitter. Dia itu sebuah transmitter FM yang berikut colokan USB untuk kita ngecharge dan USB Type-C juga. Saya pakai itu ketika kita menyamakan frekuensi antara Baseus sama yang di radio kita, dia akan menyambungkan Bluetooth yang kita sambungkan dari handphone. Jadi handphonenya disambungin ke FM transmitter, nanti dari FM transmitter ngasih sinyal ke radionya untuk bisa ngeluarin suara dari dari Bluetooth yang diterima dari handphone. Nanti link pembeliannya akan saya share di bawah ya. Ya mungkin itu sekian driving impression singkat, sama tadi ada ciri-ciri mekatronik ya, lebih kita bahas ke mekatronik. Mungkin next video kita akan bahas penyakit-penyakit VW yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share video ini kepada orang lain supaya bermanfaat bagi orang lain juga. Dan yang penting jangan lupa subscribe. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.